Esok paginya, Hyein masih saja dikirimi pesan oleh Sien, ngebuat perasaan semakin was-was. Bahkan saat Doyon menyapa, ia sangat terkejut. Padahal Doyon hanya ingin menanyakan, maukah Hyein pergi kencan ke pesta Wujin dan Yuli bersamaku? Dengan penuh pertimbangan karena trauma takut dibully lagi jika ikut ke pesta. Dan tiba-tiba di depan loker, Sien muncul dan menyuruh Hyein untuk mengikutinya. Di dalam toilet, Sien tahu kalau Hyein sudah bisa mengalahkan Dukmin. Tapi Sien bilang kalau ia masih punya videonya dan mengancam Hyein agar cepat buat pengakuan. Tapi sebelum itu, ia menanyakan tentang flash disk Hyein. Dan Sien ngejawab kalau Hyein itu pengen memeras Jena, tapi dia nggak cukup pintar. Yang lebih menyedihkannya lagi yaitu Yulhi, karena nggak tahu kalau pacarnya itu berselingkuh dengan Hyein. Waktu Hyein ada yang mengirimi pesan berisi bukti video dari nomor nggak dikenal, pikirannya mendadak jadi kacau balau. Anonim itu menyuruh Hyein mengikuti perintahnya. Ia pun menuruti dan menemui Baek Jena. Sien mengingatkan lagi kalau ini adalah terakhir kalinya. Tempatmu berdiri itu sama persis saat Hyein mengemis kepadaku. Sien pun pergi dan tiba-tiba Somang pun muncul dengan rokoknya. Ia nggak sengaja mendengar percakapan mereka. Menyadari beban Hyein begitu berat, Somang hanya bisa meminta maaf karena sudah ikut terlalu dalam. Ia pun berniat buat ngebantu ngelaporin cegil psikopat itu ke polisi. Namun aku menolak lantaran tahu kalau statusnya begitu rendah untuk melawan dia. Mau sekeras apapun berusaha, tetap saja akan berakhir sama. Setelah itu, Somang dengan kuasanya bersedia mengabulkan permintaan Hyein untuk menghukum Sien dengan caranya sendiri. Di pesta anniversary Wujin dan Yulhi, mereka tampak amat bahagia, berbeda terbalik dengan Jena. Sambil menunggu pesanannya datang, Hyein bertanya kepada Jena tentang kalung yang dipakai oleh Yulhi. Ia bercerita kalau itu adalah barang langka. Bahkan jika kamu punya uang melimpah sekalipun, belum tentu bisa punya kalung yang sama. Menghampiri meja Doyon, Jena yang sedang di bawah efek minuman, emosinya pun jadi tak terkendali. Ia menantang buat buka-bukaan rahasia. Doyon pun menduga kalau Jena lah yang ingin membunuh Hyein. Dan suasana pesta pun berubah total saat ia bercerita kalau Doyon telah dibodohi oleh Hyein. Bahkan dia juga berani memeras Jena dan juga Wujin. Asal kamu tahu, Hyein yang kau kira polos itu telah bercinta dengan Wujin tanpa sepengetahuanmu. Saat di dalam toilet, ia mengirimi videonya kepada Wujin dan mengancam akan membocorkannya kepada Yulhi. Melanjuti pembicaraan, Jena meminta Hyein buat menjauhi diriku dan juga teman-temanku, terutama Doyon. Di dalam ruangan, Yulhi bercerita kalau sebenarnya dia itu tahu kelakuan Wujin. Tapi kenapa Jena malah buka rahasia itu di depan banyak orang seperti ini? Di depan parkiran, Jena pun hanya bisa terdiam. Dan tiba-tiba Hyein masuk meminta tumpangan. Sesampai di rumah Hyein, Jena yang baru pertama kali datang ke rumah sekecil ini, ia pun sering melamun heran, terutama isi kamar Hyein. Ternyata tujuan Hyein mengajak Jena ke sini itu hanya ingin memastikan tentang kalung yang aku punya. Apakah ini sama dengan milik Yulhi? Sambil ngejelasin kalau kalung langka ini ia dapat ketika kejadian Hyein terjatuh. Itulah sebabnya Hyein tahu kalau pelakunya itu bukanlah Jena. Di atas gedung tanpa sepengetahuan Hyein, ia terkejut kenapa Yulhi bisa ada di sini dan pertengkaran pun terjadi.
Singkatnya, ketika mereka saling menjambak, Hae-in seketika terjatuh dari atas. Namun esok paginya Hye-in merasa ganjil. Kenapa Shin gak mengirimi pesan? Ia menduga kalau Somang benar-benar turun tangan. Sambil berjalan, kemudian Shin mengirimi pesan dan mengundangnya untuk datang jam 12 malam. Kemudian aku memasuki ruang Pak Direktur. Kurang dari 1 jam, Hye-in masih saja gagal mendapat kendaraan umum. Dirinya berencana untuk mengganti jadwal perjanjian karena ia punya informasi lain yang perlu dibicarakan. Tapi Shin gak peduli dan mengabaikannya. Waktu pun sudah tepat jam 12. Sesuai perjanjian, Shin pun akan mengunggah video ini. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang mendorongnya dengan kuat. Di sisi lain, Hye-in yang sudah tiba di sekolah, ia mencari keberadaan Shin. Ya, walaupun kedatangannya terlambat, tetapi Hye-in terkejut mendengar suara yang begitu keras. Ternyata itu adalah Shin, orang yang ia cari. Kejadian naas seperti ini Hye-in alami kedua kalinya. Entah karena kutukan atau iblislah yang mengatur semuanya. Siang hari di rumah sakit, Do-yeon kembali menjenguk Hae-in. Ia berharap Hae-in bisa bangun dan menjelaskan semuanya. Do-yeon pun beranjak pergi. Hae-in kini mulai bisa menggerakkan jarinya dan membuka matanya. Namun ceritanya kini bersambung.